Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini ada penjagaan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan yang melindungi kita semua. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan nikmati lawatan Tuhan melingkupi kita semua. Oh, haleluya Lord. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelampakan, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Oh, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Shalom God's Lovers, apa kabar semuanya? Kembali lagi saya Marsha Monopo di program Words from Heaven. Dan kali ini saya akan bahas tentang kapasitas iman. Karena biasanya kadang iman kita kuat banget, tapi terkadang iman kita lagi letoy, lagi lesu, lagi kurang percaya, lagi bertanya-tanya, Tuhan bagaimana ini? Nah, hari ini biar di episode ini kita sama-sama belajar memiliki kapasitas iman yang benar. Nah, God's Lover, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada yang namanya Jono dan Tono. Wah, ini adik kakak nih, Jono dan Tono nih. Suatu saat mereka mau terbang karena ada pekerjaan, mereka harus
terbang ke luar negeri, lalu si Tono bilang, aduh John gimana nih naik pesawat nih, takut nih saya. Lalu si Jono bilang, tenang aja Ton, semua aman. Tapi John ini kan di atas loh, kalau jatuh gimana? Pokoknya ini pesawat tuh aman Ton, tenang aja. Tapi kan ini kita melawan gravitasi John, nanti kalau keberatan gimana? Udah Ton, semuanya udah diperhitungkan. Kalau ada angin gimana? Kalau ada burung gini? Wah pokoknya si Tono ini ragu sekali. Akhirnya Jono bilang, udah tenang aja. Nah pertanyaannya God's Lover, akhirnya mereka terbang naik pesawat. Pertanyaannya adalah ini, dua-duanya itu yang ragu sama yang yakin, kira-kira yang nyampe tuh yang mana? Yang nyampe ke tujuannya? Saya percaya yang nyampe ke tujuannya ya dua-duanya. Cuman yang satu ragu, yang satunya yakin. God's Lover, apa yang mau saya coba sampaikan tentang hal ini? Kapasitas iman kita bukan terletak pada kekuatan subjeknya, tapi justru kepada objek. Sekali lagi ya, kapasitas iman kita bukan terletak pada subjeknya, melainkan pada objek. Nah dulu saya sering sekali kalau pengen punya mobil, orang tua saya selalu bilang, tumpang tangan, doain, darah Yesus punya saya. Darah Yesus punya saya, semua mobil aja saya gituin. Tapi ternyata saya salah taruh imannya. Taruh imannya justru, wah saya bakal dapat nih, wah mobil ini jadi buat saya nih. Bukan sama Tuhannya. Nah ini yang harus kita belajar, bahwa kita harus taruh objek kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Jangan sampai kita cuma pengen janjinya saja, tapi nggak mau pribadinya. Iman kita harus kita taruh di tempat yang benar, yaitu Tuhan kita. Markus 9 ayat 17-24 berkata seperti ini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, menarik di sini. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. God's Lover bisa lihat di sini, ternyata waktu dia katakan jika engkau dapat, dia ngomong sama Tuhan Yesus seperti itu, kita bisa melihat di situ ternyata ada keraguan, ada ketakutan, ada ketidakberdayaan. Kenapa dia ngalamin itu? Karena dia udah berusaha mencoba untuk didoain sama murid-muridnya, tapi ternyata orang yang diharapkan sama si bapak ini gak bisa juga nyembuhin anaknya. Sehingga dia pusing, aduh gimana nih? Sehingga ujung-ujungnya dia bilang, jika engkau dapat. Nah saudara, apakah kita pernah bertanya hal yang sama Tuhan? Tuhan, jika engkau dapat, please sembuhin dong. Tuhan, jika engkau dapat, please dong, tolong aku supaya dapat promosi. Tuhan, jika engkau dapat, tolong dong breakthrough buat hidupku. Nah, kita sering banget berdoa seperti itu karena apa? Karena kita merasa nggak percaya, kurang imannya, sehingga kita meragukan kasih Tuhan. Ada keraguan di situ, ada ketakutan, ada ketidakberdayaan. Nah, di sini kita tahu bahwa kita menaruh iman kita dengan cara yang salah. Kita menaruhnya untuk jawaban-jawaban doanya saja, bukan sama Kristusnya, bukan sama Yesusnya. Kalau ternyata saudara berdoa kesembuhan tidak terjadi, apa yang terjadi? Apakah kita komplain sama Tuhan? Saudara berdoa untuk masuk ke kantor yang saudara inginkan, tapi tidak terjadi. Tuhan jawab ternyata ke kantor yang lain. Apakah kita kecewa sama Tuhan? Nah, hal-hal ini yang terkadang membuat iman kita, kapasitas iman kita jadi letoy, jadi lemah. Nah, saudara, mungkin ketika kita salah menaruh iman kita, ini yang menarik, Tuhan selalu menuntun kita dan membantu kita untuk menaruh iman kita di tempat yang benar, yaitu hanya kepada Tuhan
saja. Nah, coba lihat yang tadi, Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, seringkali kita gitu ya. Saya percaya ayah anak ini, ya dia percaya sama Yesus, makanya dia datang. Tapi kenapa dia bilang, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini"? Seringkali keadaan membuat kita nggak percaya. "Pak, maaf, nanti hidupnya orang tua Bapak tinggal 1 tahun lagi. Tolong dijaga dengan baik ya." Kita mulai, aduh gimana nih, bisa nggak ya Tuhan? Tolong aku yang nggak percaya ini. Nah, terkadang itu yang membuat kita menaruh iman di tempat yang salah, bukan sama Tuhannya. Padahal kalau memang Tuhan ingin kehidupan orang tua kita hanya setahun lagi dan nanti bisa bersama-sama dengan Dia di sorga, emang kenapa enggak? Kalaupun Tuhan kasih mujizat bisa hidup lebih lama lagi, ya puji Tuhan juga. Semuanya harus kita syukuri. Tapi terkadang keadaan membuat kita berteriak, "Tuhan, aduh gimana, bisa nggak ya aku?" Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, God's lover. Bagaimana kalau misalnya iman kita timbul dari rasa ketidakberdayaan kita. Mengakui bahwa Tuhan Engkau berdaulat atas hidup saya. Apapun yang terjadi, aku taruh imanku hanya kepada Tuhan. Sembuh nggak sembuh, Tuhan tahu yang terbaik. Dan aku percaya segala sesuatu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, J. Packer pernah bilang begini, apa yang kita harus sadari adalah kita bertumbuh menjadi serupa Kristus dengan bertumbuh melalui lembah. Orang Kristen bisa kita katakan tumbuh semakin besar dengan menjadi semakin kecil. Kita melihat kebesaran, kedaulatan Tuhan. So, ya kita serahkan iman kita, kapasitas iman kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Yuk God's lover, terakhir nih, sama-sama bilang dengan saya. God's lover yang ada di rumah atau dimanapun berada, sama-sama bilang dengan saya, apapun yang terjadi. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Roma 8 ayat 28 yang tadi sempat saya katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Taruh iman kita di objek yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terkadang kami sulit percaya karena keadaan tidak mendukung Tuhan. Tapi hari ini kami tahu, kami mau bertobat Tuhan, kami mau taruh iman kami hanya kepada kedaulatan-Mu saja. Hanya kepada Tuhan saja. Kami gak mau kecewa sama Tuhan hanya gara-gara jawaban Tuhan itu adalah tidak. Kami gak mau kecewa sama Tuhan hanya gara-gara apa yang kami ekspektasikan tidak terjadi. Sebab hari ini kami menyadari Tuhan, Engkau tahu yang terbaik atas hidup kami dan Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, God's lover, kalau God's lover diberkati dengan perenungan-perenungan dari Words from Heaven, yuk kita bagi link YouTube-nya dimanapun saudara mau bagikan. Keluarga kah, teman-teman, sahabat kantor kah, siapapun juga. Supaya mereka juga bisa diberkati sama seperti God's lover. Kalau gitu, saya Marcia Manopo. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.